It's Moji. Halo, good morning Moji Buddy. Nah, gimana nih kabarnya untuk hari ini? Apakah Anda sudah siap war tiket Coldplay jam 10 nanti? Dan nanti kira-kira mau pakai internet kantor atau rumah nih? Pokoknya good luck ya kalau gitu. Ingat, yang penting mampu beli tiket Coldplay, berarti mampu juga dong bayar utang ke teman. Tentunya hari ini kembali lagi bersama saya Syahnaz Aprilia dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Dan di informasi pertama kita hari ini, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Bribtu MK sebagai tersangka penembakan yang mengakibatkan seorang pemuda di Gunung Kidul meninggal dunia. Bribtu MK dianggap lalai sehingga senjata yang dibawanya secara tidak sengaja mengenai seorang warga. Kriminalitas tentunya hanya menjadi malapetaka bagi korban dan juga tersangka. Seperti informasi yang satu ini, aparat Satreskrim Polresta Pati, Jawa Tengah menggelar olah TKP untuk memastikan lokasi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh seorang pria kepada istrinya. Akibat penganiayaan tersebut, korban yang tengah hamil 2 bulan meninggal dunia. Dan kita beralih ke informasi lainnya, berbuat asusila terhadap belasan murid laki-lakinya. Ternyata tersangka berbuat tak senonoh selama 6 tahun terakhir dengan modus ajakan belajar sholat malam. Moji Buddy viral, seorang pencuri meminta maaf dan mengembalikan 3 ponsel curiannya. Berikut informasi selengkapnya. Moji Buddy, di informasi selanjutnya, pentingnya menjaga batas maksimal kendaraan saat di jalan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti informasi yang satu ini nih, seorang perempuan berusia 70 tahun di Gorontalo menjadi korban tabrak lari hingga tewas. Korban ditabrak oleh mobil dengan kecepatan tinggi hingga terpental ke saluran air. Di informasi selanjutnya masih dengan kasus kriminal. Satuan Reserse Kriminal Polres Pandeglang menangkap 5 orang yang melakukan pemerasan dan berpura-pura menjadi polisi gadungan. Komplotan polisi gadungan tersebut beraksi dengan modus transaksi jual beli online yang merugikan korbannya hingga puluhan juta rupiah. Moji Buddy, jangan kemana-mana terlebih dahulu ya, karena Moji Pagi akan segera kembali dengan informasi mengenai diringkusnya pelaku penembakan puskesmas. Informasi akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya Syahnaz Aprilia. Beberapa masalah yang kita alami pasti memiliki solusi dan tidak harus diselesaikan dengan kriminal. Jangan sampai seperti informasi yang satu ini. Pelaku penembakan puskesmas di Sleman, Yogyakarta akhirnya berhasil dibekuk oleh polisi. Dari hasil pemeriksaan awal diketahui motif penembakan lantaran pelaku sakit hati karena dipecat sebagai security di puskesmas yang bersangkutan. Sementara itu di informasi selanjutnya, sebuah rumah mewah di Palembang, Sumatera Selatan disantroni pencuri yang memanjat lantai 2 rumah menggunakan tangga. Aksi pencurian juga terjadi di sebuah rumah makan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah saat para karyawan sedang tertidur. Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono diperiksa oleh KPK. Dan akhirnya KPK menetapkan Andi Pramono sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Ungkapan ini berawal dari klarifikasi LHKPN tersangka. Menghindari razia petugas, sejumlah pengendara mobil dan juga motor nekat putar arah di jalur Transjakarta. Di saat bus pelaju di depan, bahkan ada pengendara motor yang nyaris tertabrak bus tersebut. Moji Buddy, selalu diingat ya, jangan sampai melanggar peraturan lalu lintas. Dan di informasi selanjutnya, ulah kelompok geng motor semakin meresahkan warga. Seperti di informasi yang satu ini, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, aksi geng motor yang membawa senjata tajam dan mencoba menyerang warga kembali terjadi. Para warga pun luput serangan ketika ada mobil patroli polisi di lokasi kejadian.
Diduga melakukan aksi cabul terhadap bocah 9 tahun. Seorang lansia di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan nyaris diamuk oleh warga. Evakuasi berjalan dramatis karena massa terus bertambah ingin menghajar pelaku. Dan Moji Pagi masih akan segera kembali dengan informasi mengenai pendistribusian bansos yang tidak tepat sasaran. Tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Syara Saprilia dalam Moji Pagi. Kementerian Sosial membeberkan temuan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS di Command Center Kemensos di Gedung Cawang Kencana Cawang, Jakarta Timur. Usai disorot Menteri Keuangan terkait manipulasi data penerimaan oleh pemerintah daerah. Secara detail, data itu menyebutkan ada banyak sekali pendistribusian bansos yang tidak tepat sasaran. Dan di berita selanjutnya, harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional terus melambung hingga di atas Rp30.000 per kilogramnya. Tingginya harga telur ayam tidak hanya menurunkan daya beli masyarakat, namun juga berimbas pada produsen kue. Sementara itu di informasi selanjutnya, warga mendesak pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan bangunan yang berdiri di saluran air dan bahu jalan di Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Penindakan perlu dilakukan agar penyalahgunaan bahu jalan tidak terus terjadi. Kementerian Agama kembali memperpanjang jadwal pelunasan biaya ibadah haji untuk tahun ini hingga 19 Mei 2023 mendatang. Dan ternyata masih ada sekitar 8.000 lebih calon jemaah yang belum melunasi biaya haji. Bagi jemaah yang belum melunasi, masih ada waktu 2 hari lagi untuk melunasi biaya haji. Dan ternyata besaran biaya haji sangat-sangat mengundang kisah pilu. Seperti informasi yang satu ini, seorang warga yang berprofesi sebagai penjual ponsel dipastikan gagal ke Tanah Suci karena tidak bisa melunasi sisa ongkos naik haji setelah usahanya bangkrut. Kita beralih ke informasi lainnya, sebuah truk pengangkut sampah menabrak pembatas jalan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Ban truk tiba-tiba pecah, membuat sopir hilang kendali. Dan setelah ini kami akan hadirkan informasi mengenai protes parkir liar dengan tarif tinggi. Informasi akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Syara Saprilia dalam Moji Pagi. Seorang pengunjung di Masjid Istiqlal Jakarta terlibat cekcok dengan sejumlah juru parkir liar. Cekcok tersebut terjadi lantaran pengunjung itu enggan membayar parkir sebesar Rp10.000 yang dinilainya terlalu kemahalan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Puluhan biksu asal Thailand melakukan ritual tudong atau berjalan kaki dari negaranya menuju Candi Borobudur. Keberadaan para biksu tersebut menarik perhatian warga yang dilintasi. Cuaca panas yang terjadi belakangan ini membuat permintaan es batu kristal terus meningkat. Seperti di Boyolali, Jawa Tengah, omset produsen es batu kristal naik hingga 50%. Walaupun mengonsumsi es, tetap ingat jaga badan ya Moji Pagi. Dan di informasi selanjutnya, Presiden Joko Widodo mengikuti kegiatan penanaman mangrove di Taman Wisata Alam Angke, Kapuk, Jakarta. Didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Presiden juga ikut masuk ke rawa untuk menanam bibit mangrove. Moji Pagi, bursa cawapres semakin hangat, namun Menko Polhukam Mahfud MD menyelinap sebagai cawapres pilihan dalam salah satu survei terbaru. Sementara itu, safari politik semakin gencar dilakukan Ketua Umum Partai Politik. Selengkapnya dalam Politik 24 Jam.
Moji Badi jangan kemana-mana karena Moji Pagi masih akan segera kembali dengan informasi mengenai remaja diaspora Indonesia yang menjadi pilot di Amerika Serikat. Jadi tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Syahnas Aprilia dalam Moji Pagi. Di usia 15 tahun, Maharani Yogi telah menjadi Kadet Civil Air Patrol atau CAP membawahi 16 kadet di Tuskegee Composite Squadron. Organisasi nirlaba yang membantu Angkatan Udara Militer Amerika Serikat ini membuka program kadet bagi remaja 12 sampai 18 tahun untuk belajar menjadi pemimpin di sektor dirgantara. Dan berikut laporannya dari tim VOA. Moji Badi jangan lupa untuk segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan tentunya keseruan program-program yang ada di Moji. Dan tidak terasa selesai sudah rangkaian Moji Pagi untuk hari ini. Semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Syahnas Aprilia pamit undur diri. Sampai jumpa dalam Moji Pagi selanjutnya. Tentunya hanya di Moji, seru banget and have a great day. It's Moji.